yang rapi anak-anak. Cerita kali ini akan segera dimulai. Pada suatu hari, tapi kalau kamu ikutan percuma, soalnya kamu kalah terus. Nanti kamu jatuh terus nangis kayak biasanya. Iya, nanti Bu Guru marahin kita lagi. Lebih baik kamu jangan ikutan aja. Iya, mendingan kamu ngeliatin aja tuh di sana daripada nanti kamu jatuh lagi, nanti kamu nangis. Ya udah. Arin gak main sama teman-teman. Enggak Bu, soalnya Arin takut jatuh. Oh gitu ya. Oh iya Arin, ada yang ingin Ibu bicarakan sama kamu. Kenapa Bu? Jadi gini, kamu sudah beberapa tahun ini gak pernah ambil cuti kamu. Kamu selalu ada di asrama ini, bahkan ketika kamu liburan. Dan kemarin nenek kamu nelpon Ibu. Katanya Arin kalau liburan pulang aja ke rumah nenek. Oh, nenek nelpon ya Bu? Iya, Arin mau kan? Yaudah deh Bu, liburan tahun ini Arin mau ngambil liburan Arin ke rumah nenek. Iya, selagi nenek kamu masih ada, kamu harus pulang buat jenguk dia. Apalagi kan kamu udah gak punya siapa-siapa lagi. Ibu dan ayah kamu sudah tiada. Iya Bu, nanti Arin pulang. Arin juga udah lama dan ketemu sama nenek. Kamu emang anak yang baik banget ya Arin. Hari itu aku mengambil liburanku. Sudah beberapa tahun ini aku tidak pernah kembali ke rumah nenek dikarenakan ayah dan ibu sudah tiada, dan aku sebenarnya masih merasa sedih atas kepergian mereka. Maka dari itu aku tidak ingin membuka lagi kenangan lama. Bahkan pergi ke rumah nenek pun rasanya kalang kabut, malah diselimuti kenangan-kenangan lama bersama orang tuaku. Tapi benar kata Bu Guru, aku harus pulang. Terlebih hanya nenek yang aku punya. Arin, cucu nenek sudah datang. Nenek, aku kangen banget sama nenek. Nek, kalau gitu saya pamit pulang ke asrama lagi ya. Oh iya, terima kasih ya Pak, sudah antar cucu saya. Iya, sama-sama Nek. Mari. Arin, selamat datang sayang. Bagaimana keadaanmu, sudah membaik? Sudah Nek. Kamu sering minum obat kan dari psikiater? Ya Nek, Arin rajin minum obat karena kata beliau Arin masih ada trauma. Tapi sekarang Arin sudah mengikhlaskan semuanya Nek. Kamu memang cucuku, kuatnya seperti diriku. Selamat datang Arin. Nenek masak yang banyak untuk kamu. Wow, makasih ya Nek. Sama-sama sayang.
Nek, kamar Arin masih di tempat biasa kan? Iya, kamar kamu di sana dengan semua warna pink kesukaan kamu dari kecil sampai sekarang. Kamu tetap suka warna pink kan? Iya Nek, Arin tetap suka sama warna pink. Toreador, mon cœur. Arin, ibu sama ayah mau pergi dulu ke rumah nenek. Nanti makan malam ibu sudah di sini lagi. Kamu jaga diri baik-baik ya. Iya Bu, iya Ayah. Dadah. Dadah Arin. Ya, ini siapa ya? Arin, ini nenek. Ayah sama ibu kamu kecelakaan. Ayah sama ibu kecelakaan. Enggak. Cuma mimpi. Arin, kamu udah bangun. Langsung mandi, habis itu ke bawah ya. Iya Nek, siap. Nenek, kok pintu ini nggak bisa dibuka? Arin, jangan buka pintu itu. Kenapa Nek? Di dalamnya ada hantu. Hah? Beneran Nek? Enggak, nenek cuma bercanda. Kuncinya itu udah lama hilang. Terus kayaknya di dalamnya udah berantakan banget. Jadi nenek males. Nanti aja lah kalau nenek mau bersihin. Lagi pula di sini pada nggak mau bersihin kamar itu. Ya udah, jadinya ada ruangan terbengkalai deh di rumah ini. Oh, gitu ya Nek? Oh iya, nenek buatin kue kesukaan kamu. Kue apel. Kue apel? Aku kan gak suka kue apel. Aku sukanya kue blueberry. Kenapa Nenek buatinnya kue apel ya? Nggak apa-apa deh. Ini kan kue kesukaan kamu waktu kecil ya. Habisin ya, Arin. Iya Nek. Arin, waktunya makan siang. Mau nenek suapin gak? Mau? Udah lama banget Arin nggak disuapin sama Nenek. Yaudah, nenek kesana ya. Ini kapal makanannya siap masuk ke mulut Arin. Enak kan makanannya? Iya Nek, enak. Lihat itu, kok udah besar masih disuapin ya? Iya, aneh banget. Ih, udah gede masih disuapin. Malu ih. Hei, kalian jangan kayak gitu. Lari. Lari, ada anak udah besar masih disuapin. Iya. Udah Arin, gak apa-apa, gak usah didengerin. Ya namanya juga anak usil jahil kayak mereka. Pasti ada aja tingkahnya. Iya Nek, cuma sebel aja jadinya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan Arin seneng udah bisa bareng sama nenek lagi ya. Iya Nek, aku sayang banget sama Nenek. Nenek juga sayang banget sama Arin. Jangan bersenandung. Kalau mau nyanyi, nyanyi aja. Kalau mau diam, diam. Jangan bersenandung. Nenek paling gak suka sama orang yang sering bersenandung. Iya Nek, maaf. Banyak yang berubah dari Nenek. Mungkin efek kehilangan anaknya kali ya. Kadang-kadang kan orang bisa berubah.
kesedihan dan trauma. Arin, kamu kenapa bengong gitu sayang? Enggak kok, Nek. Enggak kenapa-napa. Oh gitu. Oh iya, masakan nenek udah jadi nih. Nenek bikinin sup kesukaan kamu waktu dulu dari kecil. Kamu selalu suka makanan sup bikinan nenek kan? Wah, iya, Nek. Aku baru ingat. Sup buatan nenek emang paling terenak yang pernah aku makan. Aku makan ya, Nek, supnya. Badan Arin gatal terus panas, Nek. Hah? Kamu kenapa? Nek, Arin sesak napas, Nek. Nek, coba lihat supnya, Nek. Kenapa supnya? Nek, ada udangnya. Arin alergi udang. Oh, yaudah sekarang kita langsung ke rumah sakit ya. Iya, Nek. Bu, untung saja ibu tidak telat bawa Nona Arin. Karena kalau sudah telat mungkin akan lebih fatal daripada ini. Nona Arin setelah dilihat rekam medisnya punya alergi udang sejak dari bayi. Harus lebih dijaga lagi ya Bu makanannya. Wah, iya sus, terima kasih ya sudah menolong cucu saya. Iya Bu, sama-sama. Kok ini sampai lupa ya? Kok ini sampai lupa ya? Kenapa ya? Aku merasa ada sesuatu yang mencekam aneh di rumah ini. Semenjak ayah dan ibu tiada, semuanya berubah. Bahkan nenek pun berubah. Aku merasa asing di rumah ini. Tapi mungkin nenek sudah tua. Dia mencoba banyak melupakan hal-hal sedih yang akhirnya membuat memori lain juga hilang. Nek, semoga cepat sembuh ya. Arin kangen nenek yang dulu. Arin. Hah? Nenek? Arin, nenek buatin sup kesukaan kamu loh. Nenek udah susah bikinnya buat kamu. Makan dulu ya sayang. Sama sup udang. Arin, Nenek? kamu ngigo. Sekarang kamu makan ya. Nenek buatin makanan. Iya, Nek. Semoga nggak ada udangnya lagi. Tenang aja, udah gak ada udangnya lagi kok. Iya, Nek. Tuh kan, gak ada udangnya ya. Gimana, enak kan sup buatan nenek? Iya, Nek. Enak banget. Kok kayak mau gatel-gatel? Nek, ini pasti ada udangnya lagi ya? Iya kan? Ini ada udangnya kan, Nek? Enggak, Arin, gak ada udangnya. Pasti ada udangnya. Nenek bohong. Arin, kamu apa-apaan? Nenek jahat. Kok nenek nampar aku? Nenek udah bukan nenek yang aku kenal dulu. Nenek benar-benar berubah. Arin, maaf ya, karena nenek udah tua. Nenek jadi agak pikun. Maafin ya Arin ya. Maafin untuk maksa Arin datang ke sini. Karena nenek juga tahu Arin sangat merindukan ibu dan ayah, bukan? Ibu, ayah. Arin, kuncinya udah ketemu. Jadi nenek bersihin deh. Oh, gitu ya, Nek. Syukurlah kalau kayak gitu. Arin, ayo kita ke taman yang di depan. Bantuin nenek ya, cabutin rumput liar. Ayo, Nek. Seneng sekali
sekali cucu satu-satunya nenek udah kembali lagi ke sini. Nanti Arin harus sering-sering datang ke sini ya. Tapi lebih baik Arin gak usah pindah lagi ke asrama. Tinggal aja di sini sama nenek ya. Nenek kesepian, gak ada teman. Kalau ada Arin kayak gini kan, nenek jadi banyak ngobrol. Nenek jadi gak pikun lagi. Iya, Nek, Arin nanti mungkin mau tinggal di sini aja. Syukurlah kalau kayak gitu. Kalau Arin mau, nenek seneng banget. Ih, lihat ini ada cacing. Nenek tangkep ya cacingnya. Jangan, Nek, geli. Arin, ini cacing. Ini cacing. Enggak, Nek, Arin kan dari kecil takut sama cacing. Oh, kamu takut ya? Kamu takut ya, Rin? Kamu takut ya? Ini cuma mimpi. Ini cuma mimpi. Hah? Kenapa kamu tahu? Kenapa kamu tahu, Arin? Kenapa kamu tahu ini cuma mimpi? Kenapa? Ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Aku bisa merasakan atmosfernya. Ini kenapa ya? Pintu. Benar, pintu itu pasti ada sesuatu yang gak aku tahu. Sepertinya nenek menyembunyikan sesuatu dari aku. Aku harus cari kunci pintu ini. Semoga nenek gak kebangun. Hah? Di mana ya kuncinya? Aku udah cari dimanapun kok nggak ada. Aku harus cari kemana lagi ya kunci kamar itu? Oh iya, kenapa di mimpi itu aku harus cabut rumput ya di sana? Apa mungkin kuncinya dikubur sama nenek? Ini dia kuncinya. Itu kan nenek. Nek, bangun. Kenapa nenek bisa di sini? Nenek kan barusan lagi tidur di kamar. Kok tiba-tiba keikat di sini? Cu, kok kamu bisa di sini? Nek, nenek yang kenapa bisa di sini? Ayo, Cu, kita harus cepat pergi dari sini. Hah, pergi dari sini? Kenapa, Nek? Udah, nanti nenek ceritain. Tapi sekarang kita harus pergi dari sini dulu. Iya, ayo, Nek. Bentar, Cu, nenek bakar kertas ini dulu. Hah, kertas? Hah? Kamu kenapa bisa keluar? Sudah cukup kamu ganggu keluarga kami. Aku nggak mau kehilangan cucuku juga. Pergilah kamu ke neraka, iblis jahat. Enggak, ini nggak mungkin. Tidak. Enggak, ini nggak mungkin. Semua gara-gara kamu, Arin. Nek, itu barusan apa, Nek? Cu, semua sudah aman. Nenek kamu mengalami dehidrasi parah serta malnutrisi karena tidak ada asupan makanan maupun minuman ke tubuhnya. Nenek kamu sepertinya tidak makan kurang lebih 1 minggu. Kok bisa? Perasaan aku sama nenek makan bareng kemarin. Udah, Cu, nenek nggak kenapa-napa. Sus, boleh keluar dulu? Saya mau ngobrol sama cucu saya berdua. Iya, Bu, silakan. Sebenarnya kemarin itu yang kamu jumpai bukan nenek. Maksud nenek apa? Iya, itu adalah makhluk
makhluk jelmaan yang sengaja membuat kita seperti ini. Sebenarnya saat ibu kamu lahir dulu, ibu kamu dalam keadaan yang sudah meninggal. Tapi nenek membuat perjanjian dan akhirnya ibu kamu hidup kembali. Tapi perjanjian itu sirna karena kita tidak pernah bisa membuat perjanjian dengan makhluk seperti itu. Mereka pembohong, mereka serakah, mereka membuat orang tua kamu kecelakaan serta ayah kamu juga ikut meninggal. Tak hanya dari situ, makanya nenek taruh kamu di asrama agar tidak kembali lagi ke rumah ini. Ibumu dulu meninggal di usia 27 tahun dan sekarang di saat kamu 17 tahun dia mengincarmu. Aku 17 tahun. Sadar Arin, mau sampai kapan pikiran kamu terhenti di saat orang tua kamu meninggal? Aku Ya, tahun ini kita sekamar sama si ceng besar itu. Kenapa sih guru-guru nggak keluarin dia aja ya? Iya, aneh juga. Udah besar kok dimasukin ke asrama buat anak-anak. Katanya dia kelakuannya kayak anak kecil, makanya dimasukin ke asrama ini. Hai, selamat pagi. Yuk kita mandi bareng. Ih, nggak mau ah, takut ketularan. Nanti udah besar masih kayak bocil. Hah? Kayak bocil? Kan umur kita sama ya. Hai, ikutan dong mainnya. Tapi kalau kamu ikutan percuma. Soalnya kamu kalah terus. Nanti kamu jatuh terus nangis kayak biasanya. Iya, nanti bu guru marahin kita lagi. Lebih baik kamu jangan ikutan aja. Iya, mendingan kamu ngeliatin aja tuh di sana. Daripada nanti kamu jatuh lagi, nanti kamu nangis. Ya udah. Untung kita nolak dia main bareng ya. Soalnya dia cengeng suka nangis. Ntar kita yang disalahin sama guru. Iya, anak aneh udah besar tapi sifatnya masih kayak bocil. Enak kan makanannya? Iya nek, enak. Lihat itu, kok udah besar masih disuapin ya? Iya, aneh banget. Ih, udah gede masih disuapin. Malu ih. Hei, kalian jangan kayak gitu. Iya, Ada anak udah besar masih disuapin. Ibu sama ayah udah meninggal. Aku sendirian sekarang. Ibu, ayah, jangan tinggalin Arin. Arin gak punya siapa-siapa lagi. Bu, sepertinya Arin mengalami masalah pada otaknya yang dikarenakan oleh trauma dan depresi berat dari kehilangan kedua orang tuanya. Hah? Terus gimana dok cucu saya? Apa bisa disembuhkan? Saya masih belum bisa memastikan, Bu, apakah Arin bisa sembuh balik seperti biasa atau tidaknya. Jika trauma berat ini berkelanjutan, dampaknya Arin akan seperti anak kecil selamanya, Bu. Arin? Ibu, ayah. Sudahlah Arin, sekarang kan ada nenek ya. Nenek akan terus menjaga kamu selamanya. Iya, Nek. Walaupun telat, sekarang aku sudah SMA. La 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 la. Arin! Selesai.